Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru mulai nih. Oh iya. Selamat menonton di podcast gua Ngulik Boy, ngobrol asik bersama Alti Boy. Bersama saya Alti Boy, orang yang biasa saja yang mencoba menjadi luar biasa. Kali ini kita ngobrol dengan seorang pelatih ya. Pelatih paskibra Coach. di sekolah-sekolahan. Banyak kan sekolahnya kan? Enggak satu sekolah aja kan? Banyak kemarin, cuman sekarang lagi mengurangi, cuman satu sekolah fokusnya. Fokusnya sekarang satu sekolah. Namanya Agung. Muhammad Agung Darmawan. Wah, itu lengkap. Atau sering disebut Agung Gemes. Dari sejak kapan kau ngelatih, Gung? Jadi aku sebelum ngelatih aku kan ikut paskib sekolah. Di sekolah? Sekolah mana dulu? Tamsis. Aku cinta Taman Siswa, Bang. Oh. Jadi dari SD, SMP, SMA, aku sekolah di Taman Siswa Binjai. Dapat cincin nggak tuh? Biasanya kan dapat cincin. Enggak ya? Rencana aku pun nikah nanti, aku pengennya di pendopo Taman Siswa. Itu kalau boleh. Nah, jadi lengkap dia ceritanya. Dari SD 6 tahun. Nah, Kalau aku kan tamatan Tupe. Kalau di Tupe dapat Ada cincin. tuh ya? Iya, tapi itu dari TK-nya. TK, SD, SMP, SMA langsung dapat cincin dia. Di Tamsis belum ada ya? Belum ada, 12 tahun. Mungkin bisa nanti kita usulkan ya. Cinta kali aku sama siswa. Tahun berapa? Kau tamat tahun berapa? Aku SMA tamat tahun 2014. 2014. Masih muda, nah baby face. Oke, yang tadi. Jadi dari SD aku tuh udah ikut paskib. Dari SD. Dulu bukan paskib namanya sih kami kenal. PBB, cuman Oh sama. ya, PBB ya. Peraturan benar. baris berbaris. Iya, benar. Jadi kelas 5 itu aku udah ikut PBB. Itulah lomba pertama kali gerak jalan. Jadi aku kalau dari SD, SMP, SMA itu aku udah jadi trendsetter istilahnya. Dari SD? Iya. Trendsetter artinya sudah memiliki jiwa kepemimpinan di situ. Jadi kawan-kawan udah memandangnya seperti itu gitu. Sering dicerita-ceritai guru kan. SD ikut PBB 2 tahun, kelas 5 kelas 6. Masuk SMP di Taman Siswa, ikut PBB juga. Sampai SMA ikut PBB sampailah tamat. Berarti total 8 tahun ya? Iya, PBB. Mau 8 tahun, mau 10 tahun, ilmunya sama, gitu-gitu aja PBB. Memuak kan. Cuman seru itu, asik. Iya Bang, cuman gitu-gitu aja kita. Tangga tegap, ini. Cuman itulah yang membedakan tadi, kekompakan, keseruan. Itu di paskib atau PBB. Jadi aku dari SMP itu, kelas 3 udah mulai diajak ngelatih. Sama pelatihku dulu. Dari SMP? Ya, diajaknya lah, jadi asisten pelatih lah. Pernah ngelatih SMA juga. Aku SMP, Ngelatih SMA? ngelatih SMA. Jadi kau marah-marahin? Jadi kau marah-marahin? Orang tuh gak tahu aku SMP. Itu. Oh, ngelatihnya di sekolah lain? Gitu? Iya, sekolah lain. Orang tuh gak tahu aku SMP. Latih lah. Rupanya gak lama sih, cuman setahun aja. Mau masuk SMA tuh. Diajak ke sana. Ujung-ujungnya tahu orang tuh nggak mau lagi dilatih sama Bang Ajar kalau ada SMP dilatih kami gitu. Itu di ESA tuh, ESA Prakarsa, ingat kan itu. SMP diajak latih. Pernah, itu kan ada lombanya kan? Ya, ada. Pernah dapat waktu kau masih jadi anggota di dulu? Pernah. Alhamdulillah juga kami sering dapat. Dan aku dari SMP, SMA, itu posisiku ada yang namanya Danton. Ya, Komandan. Komandan. Jadi aku selalu di posisi komandan. Mungkin karena karismanya ini juga ya. Gak bisa terkalahkan juga. Dulu badanku nggak kayak gini, Bang. Jadi kok bisa kayak gini? Nggak tahu lah kita ya. Itulah tadi, nggak tahu juga kita. Itu kan biasanya kan kalau mau mencapai kayak paskib sampai dikirim ke Jakarta itu ada jenjangnya apa gimana? Apa memang ditunjuk gimana? Ada jenjangnya. Jadi pertama dia kan dari sekolah-sekolah. Nanti dari Dinas Pemuda dan Olahraga menyurati sekolah untuk mengirimkan peserta didiknya
beberapa orang lah gitu kan ketentuannya untuk diseleksi di tingkat kota dulu. Nah nanti di tingkat kota diseleksi sama tim jurinya, ada dari beberapa elemen, tentara dan lain-lain. Nanti keluarlah nama dari seleksi itu, keluar 4 nama. Nah nanti 4 nama atau 6 nama nanti itu dia diajukan lagi ke provinsi. Oh, belum ke sana berarti ya, Belum. masih di provinsi. Nah, jadi yang tadi udah diseleksi di kota, ada 4 orang nama yang betul-betul diunggulkan lah menurut tim pelatih dan tim jurinya. Itu diangkat ke provinsi, dimasukkan namanya ke provinsi. Nanti di provinsi itu dicoba lagi. Seleksi. Bukan laga, kalau laga kan ikan, ya kan? Seleksi lah. Ya, seleksi, benar. Berarti orang tuh semua rame-rame Ya. suruh ini ya. Ya, Oke, jadi terus? seleksi kalau di provinsi dia dari anak-anak kabupaten kota yang ada di provinsi Sumatera Utara. Itu di sana nanti diseleksi, diambillah beberapa orang untuk diantarkan atau dikirimkan namanya ke seleksi ke nasional. Seleksi nasional. Nah, nanti disitulah keluar apakah lulus di nasional atau enggak. Kalau enggak ya balik ke daerah gitu. Nah, itu kan berarti kan Paskibra yang untuk di istana itu kan Agustus tuh. Ya. Biasanya pemerintah menyurati ke sekolah itu dari bulan berapa? Nah, kalau untuk paskibraka, kalau dia ngibar bendera di tanah lapang atau apa namanya paskibraka. Kalau di sekolah namanya paskibra. Kalau paskibraka dia biasanya pihak dari pemerintah atau dispora itu menyurati sekitar bulan 2 udah menyurati. Oh, berarti udah lama prepare ya? Iya, bulan 2 udah nyurati ke sekolah untuk diadakan seleksi. Bulan 3, bulan 4 seleksi. Jadi sebelum Agustus itu 3 bulan udah terseleksi. Udah mulai tuh ya? Nah, terseleksi lah bibit-bibit unggul Kota Binjai. Cuman mirisnya aku nggak purna paskibraka Indonesia. Nggak lulus aku waktu seleksi tingkat kota. Di tingkat kotanya nggak dulu? Nggak lulus. Karena mungkin belum rezeki juga. Dia ada syaratnya nggak sih? Ada. Jadi syaratnya itu ada beberapa syarat. Cuman yang lebih pastinya memang tim jurinya yang tahu. Tapi untuk umumnya tinggi badan, postur badan. Sekarang udah masuk ke tes psikotes, fisik, jasmani itu ada tesnya juga. Sama macam kita tes tentara. Oh, sekarang udah kayak gitu ya? Cuman ini seminya. Memang dari dulu udah kayak gitu sebenarnya. Iya. Tinggi berarti dia profesionalnya? Kalau tingkat kota itu tinggi 165 cm untuk laki-laki. Untuk perempuan 160. 160 ya? Ya, untuk perempuan. Kalau provinsi dia 170 untuk laki-laki. Oh, lebih tinggi lagi? Ya, untuk perempuan 165. Jadi kalau ada yang tinggi 160 ke bawah itu nggak bisa masuk kabupaten kota. Udah pasti tuh ya? Udah pasti. Gak usah banyak harapan udah. Sebenarnya harapan. Berat badan juga ditimbang. Aku kalah di berat badan kemarin. Udah capek awal lari seleksi kan. Pengumuman terakhir. Yang nggak lulus ini. Aduh. Kenapa nggak dari awal awak dicoret? Udah capek-capek lari. Keselnya. Kelas 1 tuh ngetes. Kelas 1 SMA? Ya, ngetesnya kelas 1 SMA. Nah, itu biasanya nanti di kelas 2 dapat lagi nggak? Bisa, untuk kabupaten kota bisa, cuman untuk provinsi nggak bisa. Berarti cuma sekali seumur hidup berarti? Iya, untuk provinsi. Untuk kabupaten kota kelas 2 masih bisa. Apalagi ke istana ya kan? Udah nggak bisa lagi tuh berarti kan? Berarti seumur hidup cuma sekali lah ya untuk ngetesnya ya kan? Tapi aku sekali aja ngetes. Tes tahun kedua, disuruh pelatih juga nggak mau aku. Terus sakit hati aku. Tapi alhamdulillah sampai sekarang aku ngelatih udah kurang lebih sebagai pelatih profesional itu udah 6 tahun dari pertama 2014 sampai 2020. 6 tahun di SMA Negeri 6. Banyak udah aku lahirkan paskibraka. Itulah. Udah tembus ke provinsi? Belum, itu yang belum ada. Oh ya belum ada. Kota ada lah ya? Kota lumayan banyak lah. Kita sombong ya orangnya.
Memang kita bukan paskibraka kota, cuman kita bisa menciptakan adik-adik itu menjadi paskibraka kota. Udah ada juga yang jadi tentara kan, ada beberapa orang udah kita dari didikan kita jadilah tentara. Emang kita bukan tentara, cuman kita menciptakan tentara. Itulah filosofi ya. Keren juga ya. Nah, biasanya itu paskib itu berapa orang? Dia kan ada Untuk? bagian-bagiannya tuh kan. Untuk pengibar bendera dulu nih. Sekarang pengibar bendera di mana? Beda-beda. Dia, emang? kalau ngibar bendera 3 orang juga bisa ngibar bendera. Untuk narik talinya 3 orang aja bisa. Emang Bentang, dari narik. tempat itu jumlahnya beda-beda? Nah, kalau standarnya untuk di kabupaten kota itu biasanya kalau di Binjai nih sendiri 63 orang. 63 orang. Iya. 63 Jadi orang. tugasnya ngapain aja? Ya selain 3 orang tadi lah gitu. Yang ngawal, ikut dalam formasi, ada namanya bentuk formasi. Ada formasi bintang, formasi pemerintah, gambar lambang pemerintah, angka, berbagai bentuk formasi lah. Kita bebas mau taruh berapa Ya, orang. bebas itu pelatih lagi lah. Kalau pelatihnya kreatif, ya gambarnya bentuknya mana gitu. Makanya kalau nggak kreatif nggak bisa jadi pelatih. Berarti bebas lah ya, tiap kota pun berapa orang bebas, berarti nggak harus sekian orangnya, nggak ya. Ketentuannya. Biasa kan dia 17.845 itu Ya, rata-rata. rata-rata kan seperti itu ya. Rata-rata seperti itu. 17.845. Berarti berapa orang? 17, 8, 45, 45. Bang Gera lah sendiri. Alas kan lah Bang Gera ya. 17, 8, 25, 45, 70 berarti. Ah. 70 orang. Itu ada duitnya nggak sih? Kalau itu awak tak tahu. Tapi biasanya memang ada, cuman kita nggak tahu nominalnya. Tapi kan biasanya Uang kan, puding lah. Ayo, uang istilahnya. puding ya. Kalau anak-anak kan pasti adalah uang puding, uang orang tua latihan. Capek lo banget latihan. 17 Berapa? hari panas hujan. latihan 16 lah, 16. 16 hari sebelum hari H. Iya. Itu tiap hari tuh di dor. Ya, dari pagi sampai sore, Berarti sebelum dia latihan lari dulu lah gitu ya. Iya. Cuman yang latihan-latihan di kabupaten kota kan rata-rata udah kita latih di sekolah. Nah, jadi pihak pelatih di kabupaten kota udah nggak sulit lagi karena udah tahu dasar, udah ada fisik. Itu tanggung jawab sekolah memang. Bener nggak katanya kalau dari paskib ini nanti nggak tahu aku ya, tapi kalau dari katanya ke istana dia bisa milih mau ke tentara, ke polisi, kemana gitu. Bener nggak itu? Kalau di nasional ya, Iya, memang bener ya. iya. Bisa kemana aja itu? Karena pada saat seleksi itu nggak jauh beda antara seleksi tentara masuk tentara dengan seleksi paskibra. Karena kan fisiknya udah terlatih. Tentara udah pasti. Bukan udah Nggak, pasti. maksudku Tetap yang- dia ngikuti prosedur. Iya, Cuman maksudnya- ada nilai lebihnya gitu. Untuk Lebih prioritas. memilihnya, berarti dia tentara, polisi. polisi lagi. Ya. Cuman 2 itu aja. Rata-rata itu larinya anak paskib memang. Memang cita-citanya ke situ. Nah, kalau untuk di kota memungkinkan nggak untuk kayak gitu? Kalau memungkinkan, memungkinkan. Cuman kan dia tidak menjadi patokan bahwasanya dia lulus paskib langsung lulus di tentara, enggak. Tetap menjadi, ada lagi ya? Nah, dia kan ada sertifikat. Itulah menjadi nilai tambahnya bahwasanya dia sudah terlatih di paskibraka. Itulah yang menjadi nilai tambah, nilai plus. Tapi nggak menjamin juga. Banyak paskibraka gitu-gitu aja. Tergantung orangnya lagi. Cuman memang beda anak-anak yang sudah terdidik di paskibraka dengan anak-anak di luar sana memang beda dari sifat, dari kelakuan, dari Itu perilaku. memang dari didikan kalian tegaskan seperti itu. Ya, itulah tugas pelatih. Tugas pelatih, dan jadi hobi. Udah harus. Cita-cita aku memang itu. Pengen terus. Jadi poin pentingnya pas kau ngelatih itu apa aja? Poin pentingnya. Yang pertama hobi. Hmm. Yang kedua memang ingin membaktikan diriku untuk orang banyak. Jadi berguna. Jadi aku memang pengen ilmuku ini berguna dan bermanfaat.
Dan juga ingin membuat pola hidup orang itu memang benar-benar disiplin. Nggak amburadul macam aku ya kan. Jadi nanti itu ya. Ya keluar itu. Nah, kalau untuk dari paskibnya, dasar-dasarnya itu apa yang harus kalian latih? Ada. Apa aja tuh? Jadi ngelatih paskib itu nggak sembarangan. Ada yang namanya buku panduan. Itu langsung dari Tentara Nasional Indonesia, TNI. Itu ada bukunya. Itulah di situ udah tertera semua dari langkahnya berapa, dari jalan di tempatnya berapa, dari hormatnya cemana, itu di buku itu udah tertera semua. Jadi pelatih tinggal mengimplementasikan aja. Nah, kalau ininya, maksudku kalau poin-poin kita membentuk karakternya. Nah, kalau di paskib ini, memang paskib ini di luar itu nampaknya cuma latihan baris-baris. Ya, itu maksud ya gua. kan? Itu maksud Latihan baris-baris, panas-panasan. Memang dulu kayak gitu kan. Ngapain kok masuk paskib, Dek? Panas-panasan, nggak guna itu ya kan gitu. Cuman aku merubah pola pikir orang tuh, cemana masuk paskib ini bukan cuman orang-orang yang ingin masuk tentara, bukan cuman orang-orang yang ingin masuk polisi aja yang masuk paskib. Cuman memang benar-benar orang yang ingin merubah sifat, karakter, menambah teman itulah ada biasa kan. Menambah teman masuk organisasi apa juga menambah teman. Karakter, disiplin, rajin, semualah. Ingin merubah orang-orang jadi seperti itu. Kekompaan juga berarti ya. Sopan. Karena rata-rata memang anak paskib ini kalau di sekolahan, dia menjadi barometer sekolah. Dialah menjadi contoh sekolah itu. Karena kan latihannya memang udah tegas ya tentara. Tahu lah tentara kan. Kita aja sampai sekarang kalau udah namanya sama tentara, itu segan gitu Ya, kan. benar. Mempunyai karisma. Itulah. Ada beberapa pola latihan yang kuterapkan. Seperti itu. Nggak cuman baris-baris saja. Kalau baris-baris saja muak. Kan tadi udah aku bilang. Kalau baris-baris saja, dari SD aku latihan sampai SMA. Ya, gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja bang. Nggak ada. Baris langkah tegap. Gini lah ya. Gitu-gitu aja. Nggak ada yang lain. Cuman Cemana cara pelatih lagi, kembali ke pelatih. Cuma aku kan. Gimana cara aku buat orang itu biar nggak bosan. Kalau menurut aku nih paskib ini membosankan. Nah, gimana caramu biar nggak bosan? Nah, kalau cara aku biar nggak bosan itu, entah seminggu sekali aku akan buat yang namanya game. Atau seminggu sekali nanti misalnya latihan kan 1 minggu 2 kali kami nih. Di SMA 6 itu latihan 1 minggu 2 kali, Selasa sama Sabtu. Selasa ini materi, tetap harus ada materi. Nanti Sabtu lapangan lah latihan. Nanti Selasa depannya lagi kita berangkat ke Polres. Latihan lah di sana lari, resto. Nah, nanti Sabtu latihan di sekolah. Nanti gitu juga. Selasa depannya kita buat game. Jadi hiburan tuh. Sabtunya nanti kita latihan lagi di sekolah, kelas, nulis. Habis itu nanti minggu depannya lagi kita buat macam apa lagi, berenang gitu. Tetap. Jadi kok ganti-ganti lah ya? Iya, tetap dia, itulah yang membuat orang tuh sedep nih gitu, jadi nggak bosan gitu. Berapa orang itu yang kau latih? Alhamdulillah, sampai sekarang aku 6 tahun latih, itu minimal aku ngelatih 40 orang per kelas. Minimal? Jadi kelas 1 40, kelas 2 40, kelas 3 40. Teman kalau udah dia di kelas 3 agak menurun, 20. Oh, itu beda-beda berarti ya? Apa digabungi? Latihannya tetap digabungi, cuman Berarti jumlah kalau siswanya. bisa sampai 100 orang? Bisa, pernah aku sampai 100 orang, itu penerimaan siswa baru 100 orang. Daya tarik juga kan, namanya pelatihnya ganteng. Iya, bagaimana cara pendekatan kita, Pak? Makanya orang kadang heran gitu. Kok bisa banyak gitu? Ini ganteng. Nah, kau ngelatih ada temannya apa memang sendiri? Sendiri aku tunggal. Jadi dari pertama aku masuk di situ aku tunggal. Nggak pakai asisten? Enggak, pakai asisten. Jadi pernah
Aku kan udah, kawan-kawan juga udah sering. Ngapain lah kau ngelatih lagi, udah tua, udah lama lah kau ngelatihan. Tinggalkan aja itu, kita cari kegiatan lain. Nggak mau, aku memang hobiku. Pernah aku coba, kader lah orang yang mau jadi pelatih situ kan. Tetap anak didikku. Kader dia, setahun. Rupanya mau ku kasih sama dia nih, tongkat kepelatihan lain. Tadi, tongkat kepelatihan. Rupanya dia jebol tentara. Ulangi lagi kayak gitu lagi tahun depannya. Ganti lagi orang ku kader. Udah hampir tahun juga ikut aku, dia asisten lah istilahnya kan. Ikut. Tiba mau ku kasih lagi sama dia, lulus tentara tamtama. Jadi memang nggak dikasih aku untuk pensiun. Ya kawan-kawan, bukan aku nggak mau pensiun. Memang tak dikasih aku pensiun. Udah 2 orang ku kader, 2-2 gagal. Dia di tentara. Nah, alhamdulillah itulah rezeki orang tuh ikut aku. Nah, tuh adik-adik siapa yang mau jadi asisten kakak? Bisa jadi tentara. Bisa jadi tentara. Udah ada contoh ya. Biasanya cewek banyak juga. Banyak. Banyak ya. Jadi sekarang pun banyak cewek. Oh, sekarang banyak cewek ya. Iya. Kalau cewek jadi apalah dia? Polwan. Polwan. Oh, bisa juga ya kan. Cita-cita orang tuh yang gitu semua. Cuman kan setelah tamat kan kalau nggak lulus polwan ya lain gitu. Kembali ke masing-masing lagi. Memang mindset orang tuh pertama berubah. Jangan karena kalian cita-cita kalian mau jadi tentara. Memang utamanya cita-cita tentara. Cuman jangan sampai cuman itu aja yang mau masuk PBB. Ajak kawan-kawan kalian yang lain yang mau merubah gaya hidup, mau merubah kedisiplinan, mental, fisik dan lain-lain. Bawa kemari. Yang sakit pun kita bawa, kita latih. Pernah aku punya pengalaman junior sakit asma. Kalau sakit asma kan dia nggak boleh sesak. Iya benar. Nah, selama dia latihan PBB, nggak pernah kumat. Aku pun heran. Bisa gitu juga ya? Itu ajaibnya ada. Jadi jangan takut untuk latihan itu kan. Pelatih kan juga tahu di mana standarisasi adik-adiknya. Nggak mungkin asal ajar aja ya kan? Iya. Cuman kalau udah marah hajar aja lah ya. Ya, canda. Tahu ya kapasitasnya sebagai pelatih. Karena nggak bisa kita samakan anak-anak zaman sekarang mah dulu kan, beda. Iya sih. Kalau kami dulu dilatih, tumbuk. Iya, keras ya kan? Tumbuk, dipijak. Berdiri orang senior-senior tuh kan. Tidur. Udah dipijaki orang tuh jalan di atas perut. Itu dulu, tapi sekarang aku berprinsip didiklah anak-anak sesuai dengan masanya. Itu prinsipku. Karena masih udah nggak kayak gitu, ya kan? Itulah prinsip aku sebagai pelatih. Didik anak sebagai masanya, pada masanya. Karena nggak kayak gitu. Kalau kita pukuli lagi orang tuh, tak ada anak-anak sekarang lagi, udah malas yang namanya ikut ekskul. Kebetulan aja paskib karena pelatihnya ganteng pakai banyak. Aku buat nanti judulnya. Pelatih paskib yang ganteng. Iya.